Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayat yang akan kita kaji mulai pada hari ini akan menjadi penghujung Al-Baqarah. Unik, yaitu tentang sedekah. Nanti sampai menutup ayat timbul pertanyaan. Begitu panjang bicara Bani Israil, kita dipaksa agar menyatakan berbeda dan menyatakan perang untuk berbeda. Kan gitu kan ceritanya. Lalu dibuktikan kita harus berbeda kiblatnya, bahwa sama-sama sholat, sholatnya berbeda, bahwa sama-sama puasa, puasanya berbeda. Lalu masuk ke cara perkawinan, tuh ya, bagaimana membangun keluarga untuk menjadi jalan ke surga, terus sampai ke rinci masalah menyusui, bahkan cara mentalak, cara rujuk, cara memperbaiki hubungan keluarga setelah cerai, karena tetap nggak boleh musuhan. Semua adalah proyek akhirat. Nah, yang unik, kenapa diakhiri dengan Al-Baqarah, dengan masalah sedekah. Cara pandang yang harus kita perbaiki. Sedekah itu puncak amal. Ya, puncak amal itu sedekah. Sedekah itu puncak amal. Sekarang sekedar ilustrasinya. Ini ilustrasi. Saya punya harta, lalu saya mati. Gimana itu harta saya itu? Saya tinggal ya? Saya tinggal. Nggak sempat saya bawa ke akhirat ya. Bukan harta saya lagi. Kalau pengen punya harta di akhirat, sebelum mati pindahkan ke akhirat. Itu maksudnya. Jadi kalau mau kita sadari, bapak-bapak, ibu-ibu, harta kita itu bukan yang sekarang kita pakai. Yang kita infakkan itu harta kita. Paham gak? Nah, ini yang jarang disadari. Yang harta itu ada 3 jenis ya. Ini sebelum kita masuk ilustrasinya. Harta itu ada 3 jenis. Satu, yang kita makan habis. Harta itu ada 3 jenis. Satu, yang kita makan, yang kita gunakan habis. Harta kita bukan? Bukan. Sudah nggak ada. Sudah habis, sudah dimakan. Saya makan nasi sisa, apa punya saya? Paling punya kucing, bukan punya saya lagi. Yang kedua, yang kita gunakan kemudian masa pakainya punah, tangan setruk, rumah rusak, mobil rusak, sudah bukan punya kita lagi. Yang ketiga, yang kita infakkan, yang nanti akan statusnya kita titipkan, kita ambil lagi di akhirat. Jadi sebetulnya harta yang asli milik kita mana? Yang nanti di akhirat kita gunakan nanti. Karena jenis pertama habis dipakai, jenis kedua kadaluarsa, kehabisan, nilai penyusutannya sudah terlalu besar. Pernah tidak pikirkan bahwa kadang-kadang rumah kebakaran dan habis.
Tangan kita stroke dan tidak bisa kita gunakan. Kita nggak pernah punya apa-apa. Kalau kita pengen punya harta di akhirat, sebelum mati infakkan. Itulah harta kita. Yang lain habis, yang lain tidak bisa digunakan lagi. Itulah spiritnya. Itu masuk akal. Yang jadi masalah satu, percaya nggak nanti ada akhirat? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ada dua peristiwa yang saling berbeda. Ada percaya, ada yakin. Kita itu yakin kalau sudah ketemu akhirat. Sekarang mah cuma percaya. Dan percaya itu harus ada unsur keraguannya. Iman tanpa ragu bukan iman. Kalau 100% percaya namanya bukan iman, namanya yakin. Kapan kita yakin? Kalau ketemu akhirat. Barang ketemu neraka, iya benar ya, iki arani neraka. Sekarang mah cuma percaya. Maka timbul keraguan. Arep sedekah, iya tah kalau bisa diambil di akhirat. Nah, ayat-ayat kita ini adalah ayat-ayat tentang bagaimana kita berjuang untuk percaya akhirat. Nanti ketemu di simulasi sedekah. Mari kita lanjutkan ayat-ayat kita. Kemarin mah udah ya, yang masalah ayat kursi ya. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahima fi rabbih an atahullahul mulka. Alam taro, tidakkah engkau hai Muhammad lihat, atau kita ganti, coba lihat-lihat terus. Jadi kisah ini nggak boleh hilang. Nabi saja disuruh lihat-lihat terus. Nah kita harus terus-terus melihat. Bila ada alam taro, maka harus diabadikan kisah ini berkaitan dengan penyakit kita gampang lupa. Apa kisahnya? Yaitu alladzi, tentang someone, tentang seseorang, haja, yang berani mendebat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi paling top ya, karena nabi yang melawan Raja Namrud sendirian, tidak punya orang lain yang beriman. Mendeklarasikan Allah itu Rabbul Alamin. Ternyata ada yang berani ngedebat. Yang mendebat itu adalah alladzi, someone, tidak ada namanya, tapi diyakini ahli tafsir ini Raja Namrud. Tahu dari mana? Tahu dari lanjutan ayatnya. Pertama, yang didebat nggak tanggung-tanggung, fi rabbihi, tentang kedudukan Tuhannya Nabi Ibrahim yang katanya Rabbul Alamin. Siapa itu Samwan itu? Samwan itu adalah an atahullahul mulka, yang memang lagi diuji oleh Allah, diberi jabatan, kekuasaan. Dalam penjelasan tafsir, tidak tanggung-tanggung 400 tahun berkuasa tanpa pemilihan ulang ya. Ada riwayat lain menyebut 200 tahun, tapi panjang 400 tahun itu, yang menyebabkan ketika mendebat Nabi Ibrahim itu memang orang berkuasa itu berani mendebatnya. Apa yang diperdebatkan? Yang diperdebatkan adalah soal Allah itulah yang menghidupkan dan mematikan. Maka Raja Namrud gak percaya, karena
metode, jadi ada perbedaan pengertian. Dipikirnya Raja Namrud menghidupkan dan mematikan itu seperti peristiwa pembunuhan. Ada orang dibunuh mati. Berarti yang tidak dibunuh hidup nggak? Hidup. Padahal yang dimaksud menghidupkan dan mematikan itu adalah yang ditiupkan ruh dan yang dicabut ruhnya. Kita nggak lihat malaikat kerja itu. Ya. Kalau lihat malaikat kerja juga ngeri lah. Tarik kan bentuknya kayak apa. Nah, maka argumentasi Nabi Ibrahim dijawab oleh Raja Namrud. Kalau memang Allah itu yang maha menghidupkan dan maha mematikan, saya juga bisa. Dalam ilustrasi kemarin digambarkan 2 orang telah mendapatkan vonis dari pengadilan di era Raja Namrud. Dua-duanya vonis hukuman mati atas kesalahannya. Nah, giliran mau dieksekusi oleh pengadilan, Raja Namrud memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, lihat kemampuan saya. Satu orang yang divonis dibiarkan oleh Raja Namrud dieksekusi mati. Giliran satu orang yang dieksekusi mati, kata Raja Namrud, tahan. Lihat Ibrahim, ada yang saya biarkan hidup, ada yang saya biarkan mati. Gitu loh. Ya jelas beda, ya, berarti orang dibunuh itu bukan mati. Orang dibunuh itu kalau sesuai dengan izin Allah ya mati. Kalau tidak sesuai dengan izin Allah ya nggak mati. Di situ ada berlaku hukum izin Allah, wewenang Allah. Idh qala Ibrahimu, pada waktu Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, Rabbi, Tuhanku adalah alladzi yuhyi wa yumitu, yang maha menghidupkan, wa yumitu, dan maha mematikan. Qala, dikomentari Raja Namrud, ana uhyi wa umitu, kita gak bisa nguripaken lan maten. Wa qala Ibrahim. Nah, tadi perdebatannya begitu. Melihat argumentasi dan gaya berargumentasi Raja Namrud, maka menurut Nabi Ibrahim mata edan lah mendiladin. Maka ditinggal, pindah ke materi kedua. Materi keduanya, fa innallaha, selain soal mematikan dan menghidupkan, kata Nabi Ibrahim, fa innallaha, Tuhanku juga adalah yati bisyamsi wal minal masyriqi, adalah Tuhan yang menggeser, menggerakkan, menyebabkan matahari bisa sampai ke barat, bisa juga sampai ke timur. Nah, ini persoalannya, Tuhan saya sudah menggeser matahari ke barat, giliran Raja Namrud tolong pindahkan lagi ke timur. Maka fabuhita, diam 1000 bahasa. Alladzi kafara, wong kafir itu. Ini hidayah dari Allah. Menghadapi orang seperti Raja Namrud, mengalir aja. Allah memberi kekuatan, mati kutu. Ya, Raja Namrud tidak berkutik. Maka dikomentari oleh Allah, demikianlah walaupun raja berkuasa 400 tahun, berdebat dengan Nabi Ibrahim, nyatanya yang diberi hidayah Nabi Ibrahim, memenangkan perdebatan, karena wallahu la yahdi al-qaumad dhalimin. Allah tidak akan pernah memberi hidayah kepada orang yang mendolimi diri sendiri. Dengan kata lain, pengen dapat hidayah, maka jangan menganiaya diri sendiri. Banyak nanti terjemahannya. Satu, ya, sebelum kita masuk infak. Au kalladzi, atau ingatlah hai Muhammad, seperti kisah seseorang. Someone lagi. Ini asli, nggak ada namanya.
Tapi ada tafsir yang menjelaskan ini maksudnya adalah Uzair. Nabi juga, Nabi Uzair. Yaitu someone yang jelas dudum rohalian. Marro yang melintasi ala qaryatin suatu kampung, wahia khawiyatun yang sudah porak-poranda. Yang unik ala urushiha. Jadi ganti nerjemahkan ikin urushiha ikin. Sebuat ilustrasi aja gini. Ada rumah keburu lapuk atapnya. Yang jatuh apa dulu? Internet plafonnya bluk, disusul atap genteng. Berarti sekarang posisi genteng ada di mana tuh? Bawah. Tidak lama kemudian temboknya rubuh. Berarti sekarang posisi atap ada di mana tuh? Bukan di bawah lagi, tapi ketindihan tembok. Maka disebut khawiyatun ala urushiha. Saking porak-porandanya. Yang dinding mestinya di tengah, ini mah atap yang paling bawah. Itu saking porak-porandanya. Wallahualam, makhluk manusia dan makhluk hidup bergelimpangan di sekampung itu. Tidak ada kehidupan. Tampaknya Allah membuat azab lah, sehingga mati kabeh. Di tengah-tengah kampung mati itu datanglah seseorang. Ceritanya itu. Marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ada seseorang melintasi suatu kampung yang tidak ada kehidupan, hancur bangunannya, tidak ada makhluk hidup sama sekali. Qala, maka si orang lelaki ini menatap. Tidak tua, tidak muda, tidak ada anak, tidak laki, tidak perempuan, tidak kucing, tidak anjing, mati kabeh. Jare wong iki anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Bisa ora ya Allah nguripaken wong mati iki. Primen carane ya? Berhenti di situ. Kira-kira orang ini menantang Allah atau ragu? Saya nanya ke para ahli. Para ahli katanya bisa bikin roti. Kira-kira bisa nggak bikin roti? Hah? Nah, orang ini orang beriman. Orang beriman itu wajar timbul ragu. Nah, ada anak kecil, ada orang melihat ular besar. Akhirnya takut, lari di tengah jalan ketemu para ahli. Ada apa? Ada ular besar. Para ahli ikutan lari. Si orang yang melihat ular ini namanya yakin, karena melihat dengan kepala mata sendiri. Sementara para ahli nggak melihat, namanya iman. Tapi ngandel baik Melayu. Ada juga yang sing bener sih. Ada pertanyaan, Melayu juga akhirnya. Nah, orang ini mempertanyakan kemampuan Allah. Kira-kira bisa Allah nguripakan wong mati? Bukan tidak percaya, justru karena beriman maka bertanya. Nah, itu jadi iman masih timbul keraguan. Itulah sifat iman. Kalau mau tidak timbul keraguan 100% percaya, namanya bukan iman, namanya yakin. Ibu-ibu pernah lihat surga? Belum. Namanya iman. Kapan yakinnya? Kalau sudah ngedekem nih surga. Tuh. Itu masalah kita. Nah, karena sifat iman begitu, maka dia naik turun. Itu sifat iman, asli iman itu begitu ya. Fluktuatif tuh. Jangan kecil hati kalau iman kita lagi
turun. Tapi kecil hatilah kalau kita turun baik. Ini jadi masalah. Nah, si orang ini karena punya iman maka bertanya pada Allah, ya Allah, bagaimana menghidupkan orang yang bergelimpangan mati itu? Qala, dijawab oleh Allah. Untuk amat wong iki dialog dengan Allah ya. Kam labista. Ada yang tertinggal ini. Fa amatahu, maka dipatenilah orang itu. Sebelum sempat mendapat jawaban dari Allah atas pertanyaannya, plak mati. Mi'ata amin, selama 100 tahun. Berarti ikut-ikutan bersama penduduk kampung yang lebih dahulu mati. Summa ba'asahu, ingat ini bukan hidupkan ya. Summa ba'asahu, kemudian dibangkitkan kembali. Tani barang adalah sekitar penduduk kampung masih pading mati. Keledai yang menjadi kendaraannya sudah jadi bangkai. Perbekalan, karena dia bawa tupperware kan. Ada tupperware isinya anggur, buah-buahan, ada jus. Itu dilihat aja. Maka Allah bertanya pada orang yang baru cekeneh hidup ini. Qala, bertanyalah Allah, kam labista. Yo, kira-kira berapa lama kamu mati? Qala, maka dijawab oleh orang ini, labistu yauman. Kayaknya sedih nih Allah. Karena menurut dia waktu dimatikan matahari lagi baru terbit. Sekarang lagi terbit mana? Kayaknya sedih nih Allah. Al-ba'da yaumin, apa setengah dina ya Allah ya? Bu ya sini dikun ya. Qala, orang konon bal labista mi'ata amin. Kamu itu dibikin mati 100 tahun. Kenapa sih dibuat 100 tahun? Ya setahun aja. Kalau saya mau membuat tantangan para wali, buyutnya para wali di mana yang dikuburnya? Di Pontang. Berapa tahun yang lalu meninggalnya? 70. Bisa nggak ini lagi tuh dibongkar apa? Dibongkar jenazah di seperti apa itu? Mau diotopsi. Kamu bakal paling ajur. Semakin ratus tahun semakin gak mungkin. Nah ini 100 tahun mau dihidupkan lagi. Kalau ceritanya dibikin kamu setahun, wajar masih seger gitu. Ini dibuat 100 tahun supaya membangun satu asumsi edan. Berarti 100 tahun saya mati sekarang dihidupkan lagi. Nah, maksudnya itu ya. Fangdur, coba gedeleng ila ta'amika, bekal kamu yang di tupperware tadi. Anggur sudah busuk. Wa syarabika, jus anggur udah busuk. Lam yatasanna. Sanatun artinya apa? Tahun. Lam yatasanna, yang tidak menahun. Tidak menahun itu begini cara pandangnya. Sudah berapa tahun baru hali rumah tangga? 5 tahun, berarti tahun sudah mendampingi para hali 5 kali. Kalau saya jawab para hali sudah berapa tahun? 5 tahun, tapi nggak terus cerai. Oh cuma 5 tahun mendampinginya, tahunnya cuma 5 kali. Ini lam yatasanna, tidak dibarengi tahun busuk. Tuh, paham nggak bahasa Arabnya nih? Jadi kalau tahun itu nggak mendampingi, mestinya nggak busuk. Tapi karena nggak didampingi busuk, namanya lam yatasanna. Kira diganti bahasa Arabiknya ya. Lam yatasanna. Wandur, dan lihat pula ila himarika, pada kendaraan
ledaimu. Ternyata sudah jadi bangkai. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami jadikan kepadamu semua itu sebagai ayat tanda bagi semua manusia. Maka demi ini, nah ini harus kita ceritakan. Diperlihatkanlah secara demonstratif, tanpa video, tanpa rekaman, asli live, yaitu di depan mata. Wandur, coba, hei, yang baru saya hidupkan, lihat ilalang hidung, lihat tulang melayang. Kok bisa melayang? Karena sifat kita nggak bisa lihat malaikat. Malaikat petugas Allah itu membawa satu-satu tulang-tulang keledai. Maka kan tulang melayang kok. Wong malaikat itu kedeleng. Kalau ada jin malaikat kedeleng, dia nggak lulus sertifikasi. Masa ada jin kelihatan tangkapan kamera jin? Berarti dia jendel dia. Jin mah nggak boleh kelihatan, namanya nggak lulus ya. Nah sekarang kalau para ahli ngelihat tulang melayang dewek primen pun kabur kuden. Ini mah ditonton tulang. Kaifa nunshijuha, bagaimana itu tulang kemudian merangkai lagi. Oh terbang. Ulama di Selau motion ngudiakan. Summa naksuha lahman, daging-daging yang sudah busuk itu tiba-tiba bluk lalu terbang. Anu sing nempelin jari plak aja. Falamma tabayyana lahu, maka manakala sudah jelas baginya, akhirnya uripku sikleding baru sadar, iya Allah yang menghidupkan. Berarti orang itu bisa dibangkitkan. Ngandel kita iman. Persoalannya belum yakin. Kalau betul kita yakin, pasti kita sedekah. Annallaha ala kulli syai'in qadir, untuk segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Nah, ini tambahan untuk memperkuat argumentasi yang kita akan masuk dari Allah lagi. Wa'id, hai Muhammad, ingatlah. Qala Ibrahim, pada waktu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ya Allah Rabbi, arini, perlihatkan pada kami, kaifa tuhyil mauta, primen secara ni Allah meripakan matiku. Kira-kira Nabi Ibrahim bangor tak? Karena tidak percaya pada Allah. Naudzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim itu nabi terbaik. Maka kita sebut di At-Tahiyyat Nabi Ibrahim. Tapi bertanya pada Allah, seolah-olah menantang Allah, seolah-olah tidak percaya pada Allah. Puncak keimanan itu Nabi Ibrahim. Tapi bertanya Allah, tolong saya dengarkan cara Allah menghidupkan orang mati itu. Qala, maka ditanya oleh Allah, awalam tu'min, emang si rindu beriman? Nah ini sifat iman. Iman itu pasti timbul keraguan. Jadi ternyata punya ragu itu nggak gampang. Orang yang diberi hidayah oleh Allah itu diberi ragu dulu. Ini saya mau sedekah, kira-kira bisa saya investasikan di akhirat ini, bisa saya petik nggak ya? Tuh. Maka orang mukmin berjuang untuk percaya. Nah keraguan itu harus ditangkap untuk terus. Tapi masalahnya setan pepeluanan. Terus datanglah setan. Dia ada setan bukan masakat gagal. Jadi ketika ragu terjadi pertarungan, kamu ikut Allah atau ikut setan? Kamu ikut Allah, ikut setan. Siapa yang memenangkan pertarungan itu, maka dialah orang mukmin.
Ya. Nah, Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, bahkan diingatkan. Qala awalam tu'min. Emang kamu punya masalah keimanan, Ibrahim? Belum percaya pada saya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ya Allah, hebat ini. Qala bala, udah beriman ya Allah, ampura udah beriman. Walakin lihat ma'inna qalbi, tapi hati saya pengen tenang. Nah, kita berhenti di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, iman itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan akal. Saya datang ke dokter. Dokter paling mahal itu dokter kulit. Kohar. 700.000 salepe bae. Bagi yang nggak punya uang, setengah resep. Setengah resep itu ngatus. Masih urip pun dokter pun nih. Afesania ya. Afisen. Bayangkan larang dokter ya. Sekalipun larang karena butuh, saya datangi. Ditulis oret-oret resep. Saya tebus. Apa saya tahu komposisi obatnya? Tidak. Tapi ngandel baik, itulah iman. Dia nggak butuh pengetahuan. Saya nggak ngerti komposisi itu. Tapi hati saya yakin, karena pekerjaan iman itu pekerjaan hati. Kalau pekerjaan akal bukan iman, pengetahuan. Itu masalahnya. Nah, akal juga mendukung iman, mengubah iman menjadi yakin. Nanti kalau sudah di akhirat, bengen kan kita dipaten kali urip maning ki. Ai anu surga, ai anu neraka. Iki sing dimaksud bengen, yakin itu. Sekarang kita nggak bisa apa-apa, Pak. Tidak ada yang pernah mati kan? Nah, pertanyaannya, ke dokter kita iman, ke Allah sulit banget gitu loh. Kan percaya resep, memang tahu jenis obat rohani. Tapi ngandel bae nih dokter. Jadi kata Nabi Ibrahim, hati saya butuh iman biar tenang. Allah ngerunyani Nabi Ibrahim. Tapi kita bukan Nabi Ibrahim, nggak akan dapat paket ini. Apa kata Allah? Oke, Allah berkata, oke. Kalau cuma kamu pengen tenang itu bahasa anunya yakin ya. Fakhud, ambillah arba'atan minat tayri, 4 ekor burung. Ini dengan kepala dan badannya enggak ini? Apa cuma ekornya doang? Lengkap. 4 manuk, bukan 4 ekor manuk. Berarti ekor dan burungnya ya. Jadi 4 burung diambil. Berarti burungnya hidup ya? 4. Fasurhunna ilaika, cincang jadi 1. Diacak-acak, diaduk, dicincang, dipotong-potong, mati getihan jadi cilik-cilik. Dicincang sehingga mana daging milik burung 1, mana daging milik 2, 3 dan 4 tidak jelas, tercampur bau. Fasun. Summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna, maka buat 3 tumpukan, 4 pondokan. Kayak wong bengen dagang bawang, dagang kacang kan pondokan. Masing-masing pondok taruh di puncak gunung. Di dekat Nabi Ibrahim ada 4 gunung mengepung Nabi Ibrahim. Setiap puncak 1 pondokan daging acak itu, daging cincang itu, dari 4 burung. Nurut Nabi Ibrahim tuh. Maka diparani gunung 1, gunung 2, gunung 3, 4. Siap Allah, sudah saya laksanakan. Oke. Semadauhunna, kemudian celuk, panggil itu burung. Sejenak Nabi Ibrahim linglung. Iki wong edan teh. Wis tak paten jak cincang. Terus dalam 1 gunung bundak manuk kendiur jelas. Dikon nyeluk. Secara akal wong edan iki.
Tapi ini bukan wilayah akal bekerja, ini wilayah hati. Nurut bin Nabi Ibrahim, karena ini persoalan hati. Jadi Nabi Ibrahim itu hatinya percaya. Maka diceluplah, nyeluk makhluk beriman ya. Di sini nggak ada cerita Nabi Ibrahim bisa siul. Setelah bro bela bro. Maka kata Allah, yatina kasaya, pasti 4 burung itu akan datang padamu segera. Dan ya, wa'lam, ketahuilah hai Ibrahim, juga kita semua, annallaha azizun, Allah itu maha perkasa, hakimun, tepat pengetahuannya. Ini akan menjadi dasar kepada aplikasi kita masalah infak, masalah sedekah. Sampai ayat ini percaya enggak bahwa kita akan dibangkitkan lagi, dibangkitkan lagi, dikumpulkan paksa di padang mahsyar, lalu diadili. Ada yang menerima catatan amal ke surga, ada yang menerima catatan amal ke neraka. Itu dulu tuh persoalannya. Jangan tidak percaya, karena sudah dicontohkan dengan jelas bahwa semua akan dihidupkan. Nah, sekarang cara mengukur kita percaya gampang. Masalah infak. Masalul ladzina yunfiquna, permisalan orang-orang yang infak. Apa yang diinfakkan? Amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Sudah kita terangkan sabilillah itu apa ya? Kita ulang, sabilun, ada sabilun, ada siratun. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kalau toh bisa, tolong dong tunjukkan pada jalan spesial. Namanya as-sirat. As-sirat itu jalan sempit. Saking sempitnya hanya orang-orang khusus yang bisa masuk situ. Siapa itu? Alladzi an'amta alaihim. Itu tuh dulu orang-orang spesial di masa lalu. Ada para nabi, ada para sahabat, syuhada, as-siddiqin, as-solihin. Bukan sembarang orang di situ. Namanya sirat. Jalannya sempit, nggak bisa kruis. Tapi Allah itu Maha Rahman. Susah untuk jadi orang-orang dulu. Kita ini banyak ngedelewernya. Oke, nggak ada masalah. Ada yang baru bisa baca Quran, gulatin. Ana sing kawangnya surat Yasin doang. Quran kawang, Yasin kawang. Ana sing lebih parah. Ingat Quran namun ingat ayat kursi. Urusan kesurupan doang. Ada yang sen malu itu Al-Fatihah dia hafal. Tapi kata Allah nggak apa-apa, masuk kemana? Ke sabilullah, jalannya lebar. Madhabnya apa aja masuk, organisasinya yang asal nggak terlarang masuk di situ. Jenis kelamin, usia apa aja masuk, berapa juz berapal, banyak dosanya masuk situ. Namanya sabilillah. Termasuk dalam berinfak masuk di situ. Ada yang infaknya 1.000, 10.000 masuk di situ. Nah, itu sabilillah ya. Nah, kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah itu kamasali habbatin. Ingat perumpamaannya, jangan dibuat matematika. Ada ustadz yang membuat matematika. Itu seumpama. Kalau Allah pakai seumpama berarti ngebantu kita supaya paham. Kamasali habbatin, laksana. Sekali lagi laksana. Kamasali habbatin, laksana, satu biji. Ingat satu biji yang ambatat sab'a sanabila. Biji itu subur di tangan orang yang baik, treatment yang baik, perawatan yang baik.
yang menyebabkan biji itu ambatat, bisa berkembang tumbuh biak menjadi sab'a sanabila, 7 tangkai, di mana fi kulli sumbulatin, setiap tangkainya dapat lagi mi'atu habbatin, 100 biji lagi. Itu perumpamaan, bukan matematika. Dari mana tahunya? Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu, cara Allah melipat gandakan itu liman yasha, suka-suka dia. Gimana ceritanya Allah diatur? Allah janji apa itu ngatur? Nggak bisa suka-suka dia. Oh, Allah Maha Kuasa kok, masih diatur-atur. Lalu apa gunanya Allah membuat permisalan ini? Supaya kita paham bahwa kalau kita mengelola harta dengan baik, dia bisa berkembang. Pertanyaannya, setelah berkembang mau taruh, dititipkan di siapa? Dititipkan ke anak belum tentu menolong kita di akhirat. Dititipkan di teman, di istri, lamun pegat primen. Sudah, penitipan yang paling baik adalah Allah. Pertanyaannya, yakin gak? Gak yakin, mau dihormati kita nih. Modal kita cuma hati iman. Inilah problem kita. Jadi kalau kita pengen ngukur iman kita, berani gak nitip harta ke Allah? Harta kita, karena yang kita pakai mungkin habis, yang kita miliki mungkin punah, yang tersisa yang dititipkan ke Allah. Itu logikanya maksudnya. Ya, sifat harta itu 3. Ada yang kita pakai dan habis, ada yang kita gunakan biaya penyusutannya tinggi, punah. Lalu yang kita punya apa? Mungkin ditinggal di anak nggak ke bawah, tinggal istri dipakai suami baru. Nyemengit kan? Mendingan nitip ke Allah, nanti kita ambil di akhirat nanti. Wih, yakin warna itu masalahnya. Percaya nggak sekarang? Percaya. Wow, mahal bener. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ada problem lagi nih. Setelah kita infak, urusan nggak beres. Infak adalah amalan yang paling rumit. Infak adalah amalan yang paling puncak dari seluruh amal. Maka amalan infak adalah amalan penanda perang fisabilillah, perang fisabilillah. Kenapa rumit? Begitu kita sedekah, maka akan ganjarannya nggak langsung dikasih ke para ahli. Depending, namanya di keep, disapa di Allah. 10 tahun kemudian para ahli melanggar etika berinfak, infak yang 10 tahun lalu. Kata Allah, nakal para ahli ini, maka dideletlah palet. Berarti amalan sodako adalah amalan yang dimulai sejak tasarruf, memberikan, diakhiri sampai mati. Salat adalah amalan dari takbir diakhiri salam. Berapa menit? 5 menit. Masih lambat amat sholat 5 menit. Semenit. Singkat kan? Haji berapa hari? Dari sejak ini 30 hari. Wih, kesuwen ya Pak. Bukan musim haji nih. Dari mikot juga. Ya yuk, dari mikot sampai ke menggundur rambut. 5 hari. Ada yang menambah 2 hari, ada sani, ada ini. Dari ke-8 itu. Ayo, bisa 5 hari, bisa 8 hari. Itu amal paling panjang, tapi tidak ada yang bisa ngalahkan amal sedekah. Sejak kita memberi, terancam hangus amalnya sebelum kita mati. Maka tidak ada yang ngalahkan pahala infak.
Nggak ada. Nah, kita lihat ya. Alladzina yunfiquna amwalahum, siapapun orang yang telah berinfak di jalan Allah. Apa yang diinfakkan? Harta mereka. Summa la yutbi'una, kemudian tidak mengikutkan ma anfaqu, apapun yang telah diinfakkan, dengan dua penyakit fatal. Satu, manan, yaitu menyebut-nyebut untuk status sosial. Yang kedua, wala adan, menimbulkan sakit hati penerima. Kita lihat lagi, summa itu kemudian artinya. Ada summa, ada fa. Kalau saya rubah kalimatnya begini, fala yutbi'una, maka tidak, itu jaraknya 1 detik sampai 1 menit. Tapi ini summa, bisa 50 tahun kemudian, bisa 20 tahun kemudian. Artinya kapanpun. Semenjak kita infak, kapanpun sebelum mati, itu kita tidak mengikutkan dengan dua penyakit yang menghanguskan pahala infak. Satu, manan. Dua, adan. Maka sukses. Tanda suksesnya, lahum ajruhum, dapat pahala. Lihat Ainda Rabbihim, yang sejak semula dikip di sisi Allah. Hati-hati tuh. Tahu-tahu 20 tahun kemudian kita dengar orang yang kita sumbang itu belagu. Dari mana tahunya? Anaknya mengadu, tadi ketemu anaknya Pak Narto, mama sumbang tuh dulu waktu miskinnya itu. Buku, dedenya dicuekin, kurang ajar ya. Kamu nggak ingat dulu orang tua kamu udah hangus gitu ya. Peristiwanya begitu kan? Ya, itu kan karena emosi. Ya, mau emosi nggak emosi, yang jelas akhirnya titipan kita di Allah. Satu tahap kita udah sukses, memutuskan menitipkan harta di pihak yang benar. Siapa? Allah. Nanti kita petik. Di Allah menawi kita mati metik di akhirat, tapi berantakan juga akhirnya. Satu tahap udah benar, nitipkan di pihak yang benar, Allah. Bukan ke anak, bukan ke istri. Peristiwanya manusiawi. Orang yang pernah kita tolong nggak tahu diri, atau sukses nggak tahu diri, manusiawi nggak? Tapi ini bukan soal manusiawi, ini soal pelik bahwa kita iman nanti di akhirat urusan mahal Pak, urusan akhirat. Sehingga soal-soal manusiawi dikesampingkan. Baru ahli emosi kan dikesampingkan Pak. Jadi Bapak kerjakan, lupakan. Bukan punya siapa-siapa, itu di akhirat. Nggak ada kaitan. Kemudian mana? Akhirnya ada laporan, Kang, madrasah akan maju. Pengen begitu nyumbang, hangus. Manusiawi nggak ikut bergembira? Ikut bergembira manusiawi nggak? Jadi peristiwa akhirat nggak boleh dipengaruhi manusiawi. Fokus kacamata kuda. Lamun maksudnya memberi semangat. Gati. Kita itu numpang terus. Dikejar terus. Sekarang panik nggak ngadep akhirat. Kalau merasa genting ngadep akhirat, nggak usah sambilan lah. Ya. Ada ustadz yang ngomong, nggak apa-apa ustadz, kalau cuma dalam rangka. Ya Allah, tipis banget. Sementara kita nggak bisa menjamin akhirat itu aman. Jalan. Kita Hah? Demi administrasi. Lah itu masalah uang itu mah. Salah uang. Ini mah ceritanya summa.
di kemudian hari itu kan udah dititipkan Allah di aku maning. Kalau anaknya yang ngomong itu, Nah, anak mah bukan kita. kalau dia nulis juga. Ya. Tapi bagus tuh, pertanyaan bagus. Saya tertarik tuh. Nah, kita didik anak kita untuk serius pada akhirat. Jangan membatalkan amalan ayah ya. Nah, gitu bagus. Ini bagus nih. Lah ya, kita didik anak kita untuk belajar fokus pada akhirat. Tolong kasihani Bapak. Jangan sebut-sebut amalan Bapak. Namun bagus sih ngomong ya. Jojong bahas. Variabun hebat. Ini ada yang menarik, ayat ini bagus nih ya. Kalau orang lain bagaimana? Ayat ini tentang orang infak. Yang diatur orang infak, bukan orang keinfak. Infak barang mati baik bisa. Jadi yang diancam Kalau udah mau makan tahu ada yang ada. wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saya mau lebih mengeksplor dua ayat ini. Potongan ayat ini. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat muncul berkali-kali nih ya. Wala khaufun wala khaufun ya. Walahum yahzanun. Lihat, khaufun isim apa fi'il? Isim. Kata benda. Yahzanun fi'il, kata kerja. Mungkin kita lupa, jarang memperhatikan bahwa ini dua kata yang berbeda ya. Karena sering kita terjemahkan jangan takut, jangan sedih. Ternyata katanya berbeda. Yang takut digunakan isim, yang sedih digunakan kata kerja. Sifat yang paling mendasar dari perbedaan fi'il dan isim adalah kalau fi'il itu fluktuatif, tidak stabil. Tapi kalau isim stabil. Kursi, pernah nggak kursi bisa jadi piring? Ya tetap jadi kursi. Tapi saya bilang Pak Jamal lagi makan, bisa lain waktu lagi minum. Nggak pernah selamanya makan. Itulah perbedaan antara fi'il dan isim. Wala khaufun. Ternyata rasa takut itu tidak pernah hilang. Tuh, ya, tidak pernah hilang. Tapi rasa sedih bisa jadi pernah hilang. Itu prinsipnya ya. Paham gak nih? Nah, rasa sedih itu adalah terhadap hal-hal yang pernah terjadi. Ketahuilah oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, masa lalu kita tidak ada yang menyandera secara penuh. Ada yang sedih, ada yang enggak. Ada bagian dari masa lalu kita membuat sedih, bagian yang lain tidak. Maka kata sedih digunakan fi'il. Sedangkan kata khaufun, semua orang, tidak kaya, tidak miskin, tidak soleh, tidak maksiat, itu tetap menganggap khawatir terhadap sesuatu yang nanti. Maka sifatnya konstan digunakan isim. Yang menarik susunan katanya. Ada kajian tentang ini 3 jaman penuh. Oh, Bu Ima ya benar. Nanti bocorannya ke Bu Neneng Sulia. Ayah ini Pak Jasuro nih dia. Berarti Pak Jasuro meneruskan ke Bu Ima. Susunannya adalah kita analisa dulu.
wala khaufun alaihim. Ala. Kalau saya ganti menjadi wala khaufun fihim. Ayo sekarang bayangkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, dua kalimat yang berbeda ada di depan ibu-ibu, bapak-bapak. Satu, wala khaufun alaihim, dan wala khaufun fihim. Di dalam diri mereka ada rasa takut, fihim. Kalau wala khaufun alaihim, pada, bukan di dalam, pada. Kalau fihim, di internalnya. Contoh, ibu-ibu takut lihat ular? Takut. Saya juga ngelihat ibu-ibu lihat ular tuh khawatir. Aja parak-parak ular. Tuh. Anak saya megang ular. Dasar anak kita ya, bocah cilik, cocok banyak kan. Karena nggak paham ular itu berbahaya. Dia punya rasa takut nggak? Wala khaufun fihim. Tuh. Saya empot-empotan lihatnya, intan. Aduh, ngejerit-jerit. Yang takut saya apa anak saya? Saya. Bapaknya. Itulah yang dimaksud wala khaufun alaihim. Orang-orang yang sukses berinfak, orang lain gak khawatir nasib kita. Itu maksudnya. Sekarang bisa gak perbedaannya? Paham? Selama ini kan diartikan gak punya rasa takut. Bukan, Pak. Orang lain aja gak khawatir. Mungkin saja saya was-was menghadapi surga, Pak. Nasib kita primen yang surga kini. Tapi orang lain edan, dia jaminan ke surga itu. Paham gak dulu perbedaannya ini? Ini kita perbaiki artinya. Itulah perbedaan wala khaufun alaihim, dan apabila diganti menjadi wala khaufun fihim. Faktanya ayat ini wala khaufun alaihim, bukan kita yang takut. Orang lain tidak takut melihat nasib kita ke akhirat. Saya lihat para ahli, Allah, para ahli ini ya, nggak bikin was-was, saya pasti ahli surga itu. Kebayang nggak, Pak? Orang lain ngomentari kita ahli surga, itu maksudnya itu. Hebat lah. Nah, berarti yang selama ini kita terjemahkan berbeda ya? Kerasa nggak perbedaannya? Walahum yahzanun. Ini kata kerja konstan. Kata Allah, dan mereka juga tidak sedih, tapi nggak semuanya. Satu bagian manusiawi sedih, tapi nggak ada yang sedih. Lagi-lagi yang sedih bukan dia, orang lain. Dari mana taunya? Mana itu ayatnya, saya hilang itu. Walahum yahzanun, dan tidaklah pada mereka itu yahzanuna, orang merasa bersedih. Karena diukur memang dulunya pendosa, tapi kayaknya kehapus itu. Ya Allah, kita dikomentari orang, Pak. Sekarang pernah nggak kita ngeliat Allah ahli surga itu? Ya kayak itu maksudnya. Gitu loh. Hebat ini ya. Nah, nanti kita kapan-kapan waktunya kita perdalamnya. Ustaz, kalau khaufun alaihim, orang lain tidak takut. Kalau khaufun fihim, kita berbeda dengan uhibba ala kan. Beda dong. Ini soal respon. Dah, sekarang begini. Berinfak itu sulit, bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi berinfak yang karena ditagih orang lain. Keburu kitanya belum mengeluarkan, punya hak orang loh. Konsep, wong kita ini memang telat terus kok. Konsep dasarnya kan khud, dicari orangnya kasihin.
Kitanya telat kesuwen nyekele, maka ditagih. Malam lagi datangnya, lagi enak turu, jengkel Pak. Nah ini yang menarik nih. Ternyata itu harus dibayar malam juga. Ya Allah, ternyata itu orang malam-malam disuruh Allah itu. Tapi masalahnya jengkel primen ke. Sumeh ngetokakan jadi kan. Maka kata Allah, qaulun ma'rufun. Ya. Ini yang mau saya luruskan nih ya, jangan disepelekan nih. Pada dasarnya kita pengen memberi infak. Problemnya banyak. Satu, uangnya belum kumpul. Yang kedua lagi nggak happy. Yang ketiga tidak tepat waktu. Kata Allah, memberi infak jangan sambil menyakiti kapanpun. Tapi nggak jadi ngasih infak juga nggak boleh nyakiti. Intinya jangan nyakiti. Tiba-tiba datang orang ke rumah kita, nagih hak dia infak. Tapi apa daya kita nggak sanggup ngasih. Kata Allah, qaulun ma'rufun. Kalau memang tidak sanggup ngasih, qaulun ma'rufun, omong baik-baik. Jadi salah orang nerjemahkan ucapan baik juga sedekah, salah besar. Itu yang datang juga kita konfirmasi dulu. Allah ngirim tidak pernah kita duga orang itu untuk menguji keimanan kita. Tuh ya. Kata Allah, kalau kamu memang tidak sanggup membayar sedekah, qaulun ma'rufun, omong yang baik-baik, jangan menyakiti. Wa magfiratun khairun, dan minta maaf itu lebih baik daripada menyakiti. Sirane dusun bengi-bengi teken, enggak boleh. Maaf saya. Sebetulnya Bapak ini punya hak, cuma belum kumpul. Tuh loh. Maaf kalau bisa mah besok lagi ya. Bayangkan. Itu khairun, lebih baik min sadaqatin, daripada tetap bayar si remes dusun dasaran. Oke, menulung. Sadaqatun yatba'uha adan. Akhirnya dengan terpaksa dibayar sedekahnya, tapi caranya menyakitkan. Wallahu ghaniyun halim. Allah itu maha independen. Kamu sedekah, enggak sedekah, enggak ada urusan dengan Allah. Allah juga halim. Allah itu maha penyayang, maha lembut. Ketika ada hambanya disakiti, sakit Allah itu. Artinya itu. Jadi rupanya orang-orang yang disuruh datang ke para wali itu diam-diam utusan Allah. Utusan Allah digertak atau Allah selara karena halim. Ya Allah ya, perut amat ya. Kalau yang memagfiratun minta maaf pada orang yang apes itu. Maaf dek, saya minta maaf ampura. Lain waktu aja sedekahnya. Itu lebih baik daripada ngerewek sembari ngeberi. Gitu loh ya. Karena itu menyebabkan Allah yang halim terluka. Allah itu halim. Saking halimnya Allah nggak pengen hambanya disakiti ya. Nah tadi sifatnya umum ya. Dari lompatan kisah Nabi Ibrahim, semua diberi tantangan membuktikan puncak keimanannya dengan berinfak. Tidak disebut mukmin atau enggak mukmin. Sekarang urusannya orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai siapapun yang mengaku pernah beriman, sudah tahu belum penjelasan Allah tadi? Sudah ya. Sekarang perhatikan. La tubtilu, janganlah kamu bikin batal shadaqatikum. Tadi itu belum belum beraksi. Sekarang anggap udah beraksi, udah infak. Nah, kita berhenti di kata shadaqatun. Kenapa disebut sedekah dan kenapa disebut zakat? Dua nama ini sama.
disebut sodakoh itu pada dua aspek. Yang pertama sidkun, yang kedua sodkun. Sodkun itu jujur, sidkun benar. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar yang tukang ngebenerakan. Sodkun jujur, cara mengambil hartanya, memperoleh hartanya dengan cara jujur, cara memberinya dengan cara benar, sidkun. Maka peristiwa itu disebut sodakoh. Tapi kalau dikaitkan tujuan mengeluarkannya, maka disebut zakat. Zakat artinya bisa satu berkembang, dua mensucikan. Pak Rohali ditanya, Pak Rohali punten, kenapa mensodakohkan? Satu peristiwa udah terjadi, mensodakohkan. Kenapa sodakoh? Halal Pak Rohali, halal. Halal. Nanti tolong perhatikan ya, jangan manan, jangan adan. Ya siap. Itu udah sodakoh. Boleh tahu Pak Rohali, tujuannya sodakohnya apa? Pengen mengembangkan harta saya sampai akhirat dan mensucikan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin salah. Oh berarti Pak Rohali zakat. Nah, itu maksudnya. Tuh ya. Jadi kenapa disebut sodakoh? Dari sejak mencari harta sampai cara mendistribusikan harta. Harus cara yang jujur, harus cara yang benar, maka disebut sodakotun. Tujuannya mensodakoh, kalau dia karena ingin berkembang dan mensucikan jiwa dan harta, maka disebut zakat. Kita lanjutkan. La tubtilu sadaqatikum, jangan kamu bikin batal. Sudah sodakoh bagus, batal gara-gara diomong-omong dan menyakitin entah berapa tahun kemudian. Itu kaladi mirip orang, mirip yungfiku malahu, orang yang menafkahkan tapi gara-gara ria'an nasi, bukan karena tertarik akhirat, bukan karena pengen nitip kepada bank Allah, tapi karena pengen pamer dan status belaka. Orang seperti itu memang wala yu'minu billah, bukan orang beriman pada Allah. Apalagi wal yaumil akhir, tertarik hari akhir. Dia tertarik pengen status sosialnya naik. Nah sekarang masalahnya begini, sama-sama di Aisyah, ngumpulkan uang pengen bikin toko Aisyah, maka dibuat list sumbangan. Malu amat ya belum nyumbang, ikutan nyumbang, riak bukan? Riak. Memang beda dengan kepaksa. Kepaksa riak namanya. Malu kok. Karena Allah enggak. Karena temannya udah pada nyumbang. Karena akhirat enggak. Supaya enggak dipermalukan. Ya Allah, betapa sulitnya infak itu. Sulit kan? Akibat list tuh. Ya. Famasaluhu diperpanjang oleh Allah supaya enggak bias. Nih kalau pengen tahu contohnya, itu kamasali sofwanin, laksana batu, batunya licin, maka disebut sofa marwa. Sofa bukit yang batunya licin, Siti Sarah kepleset-pleset, lawannya marwa bergut, kasar, terluka-luka berdarah-darah di situ. Itu sofa marwa. Ini sofwanun, batunya licin. Alaihi, di atasnya turabun, ada aja pasir ya, debu aja. Fa asabahu wabilun, diterjang angin.
Fatarokahu soldan. Maka yang tertinggal adalah bersih. Jadi bedakan antara bersih tohur dengan soldan. Kalau tohur sebelumnya nggak ada apa-apa, lalu dibersihkan, makin bersih nggak? Bersih. Kalau soldan sebelumnya ada apa-apa, terus nggak ada apa-apa, maksudnya gemet. Gemet itu ludes. Ludes kayak orang bangkrut. Karena faktanya harta kita hilang, Pak. Tapi hangus. Tidak berpindah kemana-mana, hangus. Itu hukum dasarnya. Kok hangus? Kesalahannya kan nitip ke Allah. Pokoknya selain Allah mah hangus. Mungkin karena mati, anaknya mati, istrinya mati. Mungkin hianat, mungkin kayak batu, diam aja nggak bisa ngejaga apa-apa. Nah itu maksudnya ya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Tidak ada yang bisa dikapling dari yang pernah diusahakan dari sedekah itu, sedikit pun. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Demikianlah Allah itu nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kafir. Kenapa disebut kafir? Kenapa disebut kafir? Tidak percaya bahwa Allah itu layak dititipi. Lebih percaya nitip ke Aisyah supaya naik statusnya. Padahal mah bisa infak Aisyah tapi titip ke Allah kan bisa. Ini mah sudah tahu Allah itu maha penitipan, tapi tidak percaya. Nitip supaya statusnya naik. Enggak sama sekali ke Allah. Hangus, ludes, soldan, gemet. Karena tidak bersyukur juga kafir. Ya. Nah di sini konteksnya ada orang sodakoh pengen ria. Kalau kita pikir pasti komentarnya begini kayak panas. Percuma lurur, nggak jadi ganjaran. Sederhana kan? Di sini enggak disebut kafir. Jadi tidak sesederhana itu. Kalau kita bilang dia itu percuma, hilang pahala, gampang. Tapi kalau dibilang Allah kafir gimana? Karena pernah tidak percaya pada Allah kan? Tuh. Jadi nggak sesederhana selama ini kita bilang, lur, infak mah aja kayak manusia percuma. Bukan percuma, Pak. Disebut kafir oleh Allah. Tuh. Jadi omongan kita selama ini ngeremehkan masalah. Maka yang benar apa? Jangan infak daripada disebut kafir. Bukan jangan infak daripada nggak jadi pahala, salah itu. Kan kita sering nasihat ya. Mendingan infak lur daripada hangus. Bukan Pak. Mendingan tidak infak daripada kafir. Nah itu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah itu ya, supaya kita tidak nganggap remeh. Aku qouli hada wastaghfiru innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.